ويرحمكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين. برحمتك يا الله تعالى الحمدان. Di dalam kitabnya Risalah Mu'awana sampai di bab kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hendaknya engkau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Dan sesungguhnya barang siapa yang memegang teguh keduanya, maka ia akan selamat, beruntung, terbimbing dan terlindungi. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari keduanya, maka ia akan tersesat, menyesal, celaka, dan tersiksa selamanya. Oleh karena itu, jadikanlah keduanya sebagai pengaturmu dan kembalilah kepada keduanya pada setiap urusanmu sebagai tanda mengikuti wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta taatilah ulil amri di antara kalian. Kemudian jika engkau berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika engkau benar-benar beriman kepada Allah dan beriman hari kemudian, yang demikian itu lebih bagi yang lebih baik akibatnya. Firman-Nya, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, Usikum bima ini ahtasamtum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku berpesan kepada kalian, yang mana jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Keduanya adalah kitabullah dan sunnahku. Jika engkau ingin berada di jalan yang lurus, yang putih, yang tidak berbelok, tanpa ada halangan, maka sesuaikanlah seluruh niatmu, kepribadianmu, perbuatanmu, dan ucapanmu pada Al-Quran dan Sunnah. Ambillah yang sesuai dengan keduanya dan tinggalkanlah yang bertentangan dengan keduanya. Berusahalah untuk teliti, ikutilah yang terbaik, dan janganlah mengada-ngada dalam urusan agama. Janganlah mengikuti jalan selain jalan-jalan orang yang beriman, atau engkau akan merugi dunia serta akhirat. Dan itulah kerugian yang nyata. Hindarilah hal-hal yang baru dan juga perbedaan pendapat yang membingungkan. Dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, Kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Artinya, barang siapa yang menimbulkan perkara baru dalam perkara agama ini yang bertentangan dengannya,
maka hal itu bertolak. Oleh karenanya para ulama mengelompokkan bid'ah dan membaginya menjadi 3 macam. 1. Bid'ah hasanah, yaitu perkara yang dipandang oleh para ulama sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dari segi kemaslahatan dan manfaat yang lebih baik bagi umat. Di antaranya adalah seperti mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengadakan dewan hukum dan sholat tarawih di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penataan mushaf dan azan pertama di hari Jumat pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, juga hukum-hukum memerangi para pemberontak di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keempat khalifah itu. Yang kedua, bid'ah mazmumah. Jadi puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan segala yang jelas ini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang benar itu dijelas sudah. Sesuatu yang benar itu sesuatu yang jelas. Dan haram juga Allah sudah jelaskan. Nah, inilah yang haram, jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara dua perkara ini, antara benar sama tidak benar, ini namanya mushtabih, diragukan. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa berdiri di tempat syubhat tadi yang masih belum jelas hukumnya, sama saja dia berdiri di tempat yang haram. Jadi yang syubhat, yang kita ragu, tinggalkan. Da'ma yaribuk illa ma la yaribuk, dibilang. Tinggalkanlah yang meragukan, ambil yang tidak ragu. Ambil yang yakin. Kalau mau jalannya itu, ambil yang yakin. Dan alhamdulillah atas kejelasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama pahami. Tidak ada lagi yang tidak jelas hukum-hukum. Dan Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini ala mahajjatil ghaibah. Nabi Muhammad meninggalkan kita ini dengan ajaran yang sangat terang benderang. Lailuha kana hariha. Malamnya sampai terang seperti siang. Jelas benar ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu orang-orang yang mau selamat hidup di dunia ini sudah Allah berikan petunjuk untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. Sekarang banyak ilmu, banyak pemikiran yang muncul, banyak manhaj-manhaj, banyak ajaran-ajaran yang muncul, dan sesuatu tersebut tidak bersumber dengan Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim, maka jalannya tidak akan selamat. Yang punya dunia ini sudah meridhoi bahwa ajaran yang penuh nikmat, ajaran yang membawa keselamatan, dan ajaran yang sudah diridhoi Allah adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran yang ada di Al-Quran itulah. Maka kalau orang di zaman sekarang ini bingung mencari keselamatan, kita bingung melihat dia. Dia bagaimana saya bingung hidup. La ilaha illallah. Tidak baca Al-Quran. Tidak berguru kan kita ini, kenapa kok bisa bingung? Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, meninggalkan pewarisnya para ulama, supaya penduduk dunia tidak bingung. Kok engkau masih bingung? Mungkin kau tidak belajar, mungkin kau tidak menuntut ilmu, mungkin kau tidak pernah bertafakkur. Kalau kau duduk sama ulama, duduk sama Al-Quran, duduk sama hadis, sudah dijawab semua masalah. Kalau lapar, makan. Siapa yang tidak tahu sekarang urusan hidup ini? Kalau lapar, makan. Haus, minum. Begitu juga hidup kita di dunia yang sebentar ini sudah dijawab semua sama Allah.
Kalau lagi marah, suruh sabar. Kalau lagi bingung, suruh berserah sama Allah. Sudah dijawab semuanya. Kalau kita sudah tahu jalannya ini, tunggu ada pertolongan. Tunggu ada pertolongan. Dan hidup di dunia ada batasnya. Ketika kita tahu keterbatasan hidup ini, ada sakit, ada mati, kita tahu menjalani hidup ini tidak boleh pakai ngikutin nafsu. Nah, ilmu inilah yang menjadikan manusia kadang-kadang lupa segala-galanya. Gara-gara tidak punya ilmu. Kalau orang sudah tahu dengan punya pegangan Al-Quran, Karim, Sunnah Nabi Muhammad, hadir punya guru, sudah ada jawaban semuanya. Setiap dia bermasalah, tapi yang bermasalah jikalau dia belum mendapatkan ilmu berbicara dengan dirinya sendiri. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad supaya kita bisa menang dengan musuh besar kita ini, yaitu apa? Nafsu kita, ego ini. Banyak orang yang menangis-nangis, orang tua menangis takut anaknya meletakkan dia di panti jompo. Jadi si anak ngancem si bapak ini untuk masukkan panti jompo terus. Kalau ada marah apa nanti masukkan panti jompo. Kalau tidak nurut nanti masukkan panti jompo. Ya Allah, kasihan. Ini sebab apa? Si anak tidak punya ilmu. Taunya duit saja, taunya hebat saja, taunya kuat saja, taunya pasar, taunya cari jabatan, cari harta, tapi tidak punya ilmu. Ini padahal mainan. Kehidupan ini sebentar mainan. Allah mau lihat hambanya mana yang berbuat baik. Kalau tidak tahu, memiliki ilmunya, tidak memiliki ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, bagaimana hidup di dunia ini, bagaimana dia melayani nafsunya sendiri. Dia punya nafsu ini, itu yang musuh paling besar, lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Egonya dia, bagaimana dia melayaninya itu. Cuma di Islam, cuma Nabi Muhammad yang mengajarkan kita, mendidikkan kita sampai hawa nafsu itu tunduk sama kita. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, idza dakhala al-muluk ila qaryatin afsaduha, dia bilang. Kalau raja ini sudah menguasai hati kita, maka raja itu akan masuk ke hati kita, maka raja tersebut akan menguasai jiwa kita. Jadi sifatnya raja itu kalau dia datang ke satu tempat pasti menguasai. Begitulah Allah kalau sudah masuk ke hati kita, dialah raja. Baru nafsu ini tunduk. Baru nafsu ini tidak banyak ngomong lagi. Kalau enggak melayani nafsu ini, na'udzubillah. Ada orang rumah tangganya tidak habis-habis masalahnya gara-gara nafsu. Ada orang beributan, berdendaman, sampai dendam ini muncul, penyakit sampah ini muncul ke hati di kehidupan manusia gara-gara nafsu. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah atas nafsu ini. Nah, nafsu ini akan kalah kalau kita punya ilmunya Nabi Muhammad. Bukan terbang, bukan ini dan itu. Kecil itu terbang, bisa ngalahkan nafsu, inilah yang hebat. Manusia kalau sudah nafsunya kalah, tunduk, sudah kita berpegangan dengan nur cahaya Nabi Muhammad, berpegangan dengan iman, maka batas-batas kehidupan kita ini kita tahu. Kita mau meninggalkan dunia ini. Ini dunia bukan tempat yang abadi. Kita tahu dengan kehidupan akhirat, tahu sudah. Ada orang hidup, duduk di kafe, duduk ini tak tahu dia hal akan pindah ke akhirat sana, tak tahu lihat. Taunya makan, minum, taunya apa sekarang bisa pabrik, cerita-cerita berkesahan ini, kisah itu, kisah mainan, kisah bola. Permainan jadi serius, yang kerjaan serius jadi mainan. Bola kaki jadi serius. Ada bola ini nanti berkumpul habis beli berapa juta, tak tahu lagi. Hadir majelis tak mau, dapetin ilmu tak mau. La ilaha illallah. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini lagi tidur semuanya. Kalau mereka meninggal dunia baru mereka bangun. Ya Allah, hidup ini untuk apa?
Jadi kita jangan bingung atas segala keterbatasan, karena memang dunia ini Allah kasih batas. Tidak bisa kita hidup terus, tidak bisa kita juga kaya terus, tidak bisa kita juga sehat terus. Kita diberitahu sudah sama Allah, kita akan meninggal, akan sakit, akan begini, berputar dunia ini. Tapi orang yang sudah mengerti dengan kehidupan dunia, dia tahu semuanya ada bagian. Semuanya ada rezekinya, semuanya ada batasnya. Tidak ada lagi dia jalan hidup ini, tapi jalan hidupnya sudah mencari ridho Allah. Karena tahu yang lain sudah batas, ada batas semuanya. Yang harus dia cari di dunia ini bukan ngurus sesuatu yang sudah Allah batasi. Tidak bisa. Ini dibatasi begini, ini dibatasi begini. Kita tidak bisa punya anak terus, ada batasnya. Kita tidak bisa begini, ada batas semua. Supaya kita tahu ini tidak bisa kita paksakan. Urusan yang berbatas ini memang sudah dibatasi oleh Allah. Jalani saja ridho. Kalau orang sudah tahu ilmu membaca, membawa, menundukkan nafsu, apa itu dengan iman, baru tunduk. Kalau tidak nafsu ini mau terus, mau ini. Ngelihat orang buka restoran, mau buka restoran. Ngelihat orang laku buat baju, pengen punya buat baju, semuanya pian, mau semuanya. Ini ada rezekinya memang. Karena apa? Ini keluarganya tidak ada yang punya, tidak sanggup Allah bukakan pintu rezeki dari keluarga ini supaya bisa nolong keluarganya ini, supaya nolong tetangganya, supaya nolong majelis yang di dekatnya. Memang kalau pian yang buka seperti dia tidak diberikan sama Allah. Pian sudah dibukakan rezeki dengan jualan ini. Ini restoran jalan, dia disuruh jual baju, nanti baju dia jalan. Ya Allah mau juga restoran, mau ini juga. Oh mungkin bisa, tapi tidak seperti ini. Ada dibagi sama Allah rezeki. Kalau semuanya satu orang yang layak mati, tidak adil. Tidak hidup manusia ini. Ini yang begini, ini yang begini. Allah maha adil, maha segalanya. Kita jalani saja. Nah, tapi kalau kita hidup ini bisa bermanfaat, biasanya Allah bukakan untuk rezeki yang luas, dipanjangkan umurnya sama Allah karena bermanfaat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keterbatasan ini harus kita sadari. Jangan sampai kita lupa diri, ngikutin nafsu, mau ini, mau itu jalanin saja. Kalau memang Allah mau memberikan rezeki, tidak perlu punya 10 toko, 1 toko hasilnya seperti 10 toko hasilnya. Kenapa? Memang Allah mau ngasih. Ya. Nggak usah kita rakus, nggak usah kita tamak, mau ini, urus yang ada. Janganlah kita ditundukkan oleh nafsu. Nafsu ini nggak habis kalau kita mikirin nafsu, mau terus. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu-ilmu seperti itu, ilmu pegangan hidup ini yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita tidak terlena dalam dunia yang sebentar. Nanti gara-gara rakus, gara-gara mikir dunia, lupa sama akhirat. Na'udzubillah. Jalani saja. Kalau memang rezeki itu mau datang. Kalau memang mau pertolongan itu datang, terangkatlah musibah dan kesialan hidup kita. Tidak bisa lagi. Barang ini barang yang tidak bisa nyasar. Rezeki kita tahu alamat kita, jodoh kita tahu alamat kita, tapi kita yang tidak tahu alamat rezeki. Manusia belum tahu. Padahal itu Allah bilang jangan takut. Jodoh kalian, rezeki kalian, semua pertolongan itu tahu alamatnya, tidak pernah nyasar dia sampai ke tempat benar. Jadi apa yang mau kita bingungkan lagi? Dan barangnya barang terbatas Allah bilang, karena hidup dunia ini sebentar. Tidak bisa kita paksa. Apa yang ada kita jalan. Nanti anak kita bagaimana? Anak kita ada rezeki. Nak melihat Allah punya dunia sekagak raya ini, gengsinya tinggi. Orang baru punya uang 100.000, gengsi tinggi. Orang baru punya uang 1 miliar, gengsi tinggi. Kalau sudah ngomong, benar-benar ini Allah. Pohon pisang aja mati, hidup lagi Allah. Tidak ada beban bagi Allah. Tapi kalau orang yang yakin, kalau orang yang tidak yakin, tidak percaya. Itulah man syakka fir rizki fahuwa syakka fir razik. Barang siapa yang meragukan rizki, kata Allah bilang, dia sudah meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita. Dan banyak yang meninggal su'ul khatimah gara-gara apa? Gara-gara ragu sudah sama rizkinya. Ragu, tidak tahu.
tiba-tiba goncang ragu rezeki anak gimana. Allah, selama ini siapa yang ngurus dunia? Gak usah begitu jantung kita berdetak, siapa yang gerakkan kalau bukan Allah? Allah ini dekat, Allah dekat benar sama hamba. Itulah orang yang hidup masih belum muncul juga percaya sama Allah di hatinya. Belum muncul di hatinya ini cinta sama Allah. Bagaimana? Percaya saja enggak, bagaimana mau cinta? Belum muncul cinta sama Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah. Kalau tidak Rasulullah tidak tahu kita sama Allah. Kita sengsara hidup, kata Imam Haddad tadi apa? Kalian akan sengsara. Kita akan sesat dengan kita tidak berpegangan sama Allah sama Rasulullah. Tidak punya pegangan juga. Kalau tidak percaya sama Allah bahwa Dia yang ngasih rezeki kita, menolong kita, tidak ada pegangan, nah bingung hidup. Hidup seperti orang yang terlontang-lantung ke sana, seperti orang yang hilang, yang bingung mau kemana, mau apa arahnya. Ada orang yang punya pegangan, la ilaha illallah sudah ada di hati. Nah muncul iman ini, disirami terus imannya. Bukan sibuk dengan ilmu yang tidak bermanfaat, sibuk dengan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ada cinta akhirnya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini tenang hidup kita. Nyaman hidup kita kalau sudah dekat sama Allah. Maka jangan lari kemana-mana. Sudah apapun urusan apapun langsung kembali sama Allah. Ada masalah perbanyaki ibadah. Bukan cari-cari orang bagaimana, siapa yang nolong saya, siapa yang mau minum duit saya, siapa yang mau nolong saya, siapa yang mau ngasih tahu saya, siapa. Dekati Allah dulu. Nanti urusan itu, nanti terbuka sendiri jalan kita. Allah kalau membuka jalan sebentar saja. Apapun jadi kun fayakun tidak ada. Tapi terkadang Allah jalankan hidup ini supaya kita baca hidup. Nah inilah manusia, inilah orang-orang. Tapi kalau kita sudah memegang Allah dan Nabi, selamat. Selamat, tidak usah kita pikir-pikir kemana-mana lagi. Tidak usah kita kecewa, ada apa, bagaimana, kenapa. Jangan lagi bahasa itu tidak ada bagi orang yang sudah percaya sama Allah. Karena dia sudah tahu rezekinya tidak pernah nyasar. Karena dia sudah tahu jodohnya tidak pernah nyasar. Karena dia sudah tahu pertolongan Allah tidak pernah nyasar. Nah ini orang dekat sama Allah namanya. Pikirannya nyampe. Kalau pikirannya sudah sampai ke Allah, tanda dekat. Tapi kalau belum nyampe ke Allah, kemana nyampenya? Rugi kalau kita nyampenya kepada ragu, asyak. Ragu, mikirin ini, ragu, risau. Oh, jadi pikiran kita sampainya ke risau, nggak sampai yakin Allah. Rugi benar. Apa yang menghalangi kita sama Allah ini? Kita lihat kerajaannya besar, kekuatannya dahsyat, langit Allah bentangkan, pohon-pohonan, bahkan di diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di jiwamu sendiri kekuatan Allah lagi mengalir, pertolongan Allah, jantungmu, matamu, kasih sayang Allah yang terus melembaikan di jiwamu dan pikiranmu. Siapa yang menggerakkan ini semua? Innahu la'agrab min hablil warid. Allah yang sangat dekat dan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Bagaimana orang dulu itu menggerakkan urat nadi itu, merasakan dekatnya Allah, 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 Allah. Menyebut nama Allah, merasakan Allah di dalam dirinya. Merasakan kedekatan dan kasih sayangnya, bahkan lebih dekat daripada dirinya sendiri Allah. Mereka tenggelam dan tenggelam menikmati kebersamaan kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruginya manusia hidup tidak punya pegangan hidup. Ruginya. Inilah Nabi Muhammad memesankan kita untuk berpegangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnahnya. Kita harus berpegangan ini jikalau kita ingin selamat. Kalau ada sesuatu yang muncul yang baru, kalau keluar dari jalan Al-Quranul Karim dan jalan Sunnahnya Nabi Muhammad, maka tidak diperbolehkan kita mengikuti. Itu dinamakan bid'ah. Semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Maksudnya semua bid'ah yang keluar dari jalan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad, maka bid'ah tersebut adalah sesat. Dan bid'ah ini terbagi menjadi 3 macam. Ya,
Bid'ah pertama yang disebutkan oleh sahibul kitab di sini bid'atun hasanah. Bid'ah yang baik. Memang Rasulullah tidak melakukan. Memang Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tapi sahabat melakukannya. Bagaimana ini? Dia bilang kalau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak bisa kita ikuti. Itu adalah bid'ah. Maksudnya segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi kita lakukan, bersumber tapi perilaku kita itu dari apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk membuat sesuatu yang baik, membuat perkara-perkara yang baik. Man sanna sunnatal hasanah, barang siapa melakukan atau memulai sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan amal pahala orang-orang yang melakukannya. Ini orang dulu di zaman Nabi Muhammad tak ada sholat tarawih bareng-bareng. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih. Ini bid'ah, bukan bid'ah, tapi bid'ahnya baik. Dulu zaman Rasulullah tidak ada yang Al-Quran ini. Orang bawa selembar sana selembar sini, dibuatlah 30. Maka apa? Maka ini jadi bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah. Tapi ilmu nahu tidak ada di zaman Sayyidina Ali. Baru ada ilmu nahu yang menemukan ilmu nahu. Ilmu usul fikih yang menemukannya Imam Syafi'i. Di zaman Rasulullah tidak ada. Dibuatlah ilmu ini, dipisahkan, ditulis benar-benar. Zaman dulu Al-Qurannya beda zaman sekarang. Dulu diberubahlah, dibuat angka, dibuat ainnya begini supaya orang-orang ini membacanya bisa dengannya nyaman. Stopnya di sini, ini stopnya di sini, ini ditulis warna merah lah, ini warna hijau lah. Loh, ini zaman Rasulullah tidak ada. Kenapa kalian buat? Ini namanya bid'atun hasanah. Sesuatu yang memang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi sesuatu ini mengikuti jejak Rasulullah. Karena melakukan sesuatu yang baik itu adalah sesuatu perintah dari Nabi Muhammad. Seperti sholat tarawih dengan digerakkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk berkumpul. Akhirnya orang beribadah. Ibadah ini adalah syariat. Berkumpul adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka sesuatu ini dibilang bid'atul hasanah, sesuatu yang baik. Sekarang ini zaman sekarang ada tahlilan. Bagaimana nih tahlilan? Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Memang tidak ada. Tapi Rasulullah menganjurkan kita untuk berkumpul. Ada dilarang Rasulullah berkumpul? Tidak ada. Ada dilarang oleh Rasulullah kita menjamu tamu? Tidak ada. Ada Rasulullah melarang kita untuk mendoakan orang muslim? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah. Malah memerintahkan kita untuk mendoakan orang muslim yang hidup maupun sudah meninggal. Tidak sampai. Kalau tidak sampai, tidak mungkin kita ini ketika lewat kuburan kita diperintahkan mengucapkan salam. Salam itu doa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Keselamatan untuk kalian wahai orang-orang yang ada di dalam kuburan. Kalau doa ini tidak sampai, amalan kita tidak sampai ke dalam ahli kubur, maka tidak mungkin Nabi Muhammad mengucapkan salam. Buat apa? Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Tapi ternyata Nabi Muhammad setiap lewat dan memerintahkan kita untuk bahkan mendoakan muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Tidak harus dikubur, di rumah, di mana-mana. Jadi ini sesuatu yang memang baru muncul, tapi lahirnya dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kita doakan orang. Nabi Muhammad mengajarkan kita begini dan begitu. Nabi Muhammad dulu pernah melewati ada satu pekuburan. Tiba-tiba Rasulullah bilang ini orang lagi diadab oleh Allah. Diletakkan oleh Rasulullah pepohonan di situ. Ya Rasulullah, kenapa letakkan pepohonan? Karena pohon ini bertasbih juga. Nah, tasbihnya inilah membawa berkah untuk pohon. Padahal bagaimana tasbihnya manusia. Jadi semua yang diamalkan ini sudah bertahun-tahun masalah ini dijelaskan dalam buku-buku banyak. Kalau kita menginginkan pelajaran yang khusus, kita akan berikan pelajaran yang khusus masalah ini saja, masalah yang
Tapi manusia senangnya berdebat tidak ada manfaat. Akhirnya kita malas mau buka-buka lagi buku-buku masalah begini. Setelah berdebat dulu kita sudah pernah melayani. Apa manfaatnya? Ada orang yang dapat hidayah tetap bermusuhan aja. Jadi lebih baik kita fokus belajar ilmu tasawuf, deketin diri sama Allah. Orang mau debat cari orang lain saja. Kenapa? Ya ada orang pintar-pintar, kami tidak pintar, tidak apa-apa. Ada orang pintar ajak debat dia aja. Kami mau hidup, mau belajar ilmu-ilmu yang mau mati kita. Kita ini mau meninggal, pintu gerbang akhirat sudah dekat. Ya. Kalau kita bilang nggak ada di zaman Rasulullah semuanya, mau yang ada di zaman Rasulullah susah. Orang dulu berpakaian kopiahnya bukan saya kita, sekarang banyak macam-macam lah gambaran-gambaran. Dan sekarang banyak yang bermuncul. Kalau memang kita cuma mau memasalahkan tidak ada di zaman Rasulullah, banyak sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah dan diamalkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Banyak. Tapi ini itu saja. Karena kita tahu ini tidak keluar dari jalannya, tidak keluar dari jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah manusia ada fitnah dunia dari gara-gara kekuasaannya. Gara-gara kekuasaan, orang-orang yang ketakutan dengan kekuasaan, berebut kekuasaan, akhirnya agama jadi korban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat segala kegelapan di dunia ini. Jadi bid'ah ada 3 macam. Ada bid'ah yang baik ya. Nanti yang kedua, yang ketiga besok kita akan jelaskan sedikit masalah bid'ah ini supaya kita agak tenang dan memahami sedikit masalah bid'ah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya dengan hidayah, dengan petunjuk Allah, kita dipelihara oleh Allah, meninggal dalam keadaan hidayah, keadaan taufik, dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak digilakan oleh dunia ini. Allah jadikan anak istri kita, harta kita penuh barakah, insyaallah. Dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah rubah nasib kita, nasib anak istri kita, nasib kehidupan kita, nasib muslimin wal muslimat, nasib murid-murid kita, pecinta kita dan saudara-saudara kita dengan baik, dengan penuh barakah, penuh inayah dan taufik dan inayah. Ala hadhihi niyya kullu salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.